Oh ya, tadi saya diingatkan bahwa kita sudah sampai ke pembahasan eh, penulisan kesimpulan ya. Kemudian juga bagaimana merumuskan abstrak ya. Nah, dua ini kadang-kadang ada saja yang belum paham ya. Mungkin dalam waktu yang singkat ini saya jelaskan ya. Tidak apa-apa, ini sedikit keluar dari apa yang sebelumnya kita sampaikan ya. Jadi kalau berbicara kesimpulan ya, itu tidak sama dengan abstrak ya. Ya. Itu yang perlu saya ingatkan ya. Jadi sekali lagi, kesimpulan itu bukan merumuskan sesuatu yang sebelumnya sudah ditulis di bagian pembahasan kemudian diringkas. Nah, ini yang banyak saya temukan ya. Jadi sekali lagi, kesimpulan itu bukan meringkas apa yang sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Ini perlu saya ingatkan karena saya masih menemukan ada mahasiswa atau mahasiswi merumuskan kesimpulan dari penelitiannya itu ternyata itu meringkas apa yang sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Itu keliru ya. Jadi kesimpulan itu isinya adalah uraian simpul ya, yang menjawab permasalahan yang dirumuskan ya. Jadi permasalahan pertama misalnya tentang bagaimana kriteria syarat cacat badan yang bisa digunakan untuk dasar terjadinya perceraian misalnya. Nah, itu kesimpulannya harus dijawab. Kriteria syarat cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian adalah apa? Itu harus dijawab. Misalnya apabila tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri, titik. Tidak perlu diulang-ulang lagi, diringkas apa yang sudah disampaikan di bagian sebelumnya, di bagian pembahasan. Jadi seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Kesimpulan itu adalah uraian simpul yang menjawab permasalahan yang dirumuskan. Bukan meringkas pembahasan yang ada di bab sebelumnya. Itu. Nah, berbeda dengan abstrak. Abstrak itu kalau di perguruan tinggi lain, misalnya di Gadjah Mada, kebetulan saya pernah kuliah di sana, di Universitas Gadjah Mada. Itu abstrak sering juga disebut sebagai intisari. Jadi intisari dari keseluruhan penelitian tesis atau penelitian skripsi yang dilakukan. Itu harus ada dalam abstrak. Jadi misalnya ya, di alinea pertama itu isinya tentang latar belakang sampai permasalahan ya. Jadi alinea pertama isinya latar belakang dan permasalahannya apa. Alinea kedua tujuan dan manfaatnya apa ya. Alinea ketiga baru bicara metodologinya ya. Baru yang keempat itu, alinea keempat bicara hasilnya menunjukkan bahwa apa ya. Baru setelah itu ada keywordnya, ada kata kuncinya ya. Nah, hanya satu lembar. Jadi sekali lagi abstrak itu hanya satu lembar ya. Tidak boleh lebih ya. Biasanya di buku pedoman itu dibatasi ya, dibatasi berapa kata begitu ya. Sehingga tidak boleh lebih dari satu halaman ya. Karena satu halaman itu biasanya cuma satu spasi ya, di format satu spasi, tidak dua spasi. Tapi sekali lagi hanya satu halaman ya, Anda membuat abstrak, membuat intisari dari keseluruhan isi penelitian skripsinya maupun penelitian tesisnya. Ya, itu abstrak. Jadi beda dengan kesimpulan ya. Jadi sekali lagi, ini bedanya kesimpulan dengan abstrak. Kalau kesimpulan itu, sekali lagi saya ulangi berkali-kali supaya paham, itu uraian simpul yang menjawab permasalahan. Kalau permasalahannya ada dua, maka kesimpulannya juga harus dua. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, kalau abstrak ini intisari dari keseluruhan isinya. Jadi keseluruhan isinya itu harus terwakili ada dalam abstrak. Ya. Bagian latar belakangnya, bagian pendahuluannya harus ada di alinea pertama. Ya, misalnya, ya. Bagian pembahasannya harus terwakili ada di dalam abstrak itu. Misalnya ada kata-kata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
apa yang pertama, yang kedua apa. Jadi seperti itu. Sudah jelas ya, tahu bedanya antara abstrak dengan kesimpulan. Saya tidak mau lagi ya, menguji, ya, bahkan tidak mau kemudian ketika saya bimbing Anda masih keliru menulis kesimpulan. Kesimpulannya itu kadang-kadang meringkas ya, sampai berhalaman-halaman ya, karena pembahasannya 50 halaman, ringkasannya menjadi misalnya menjadi 3 halaman misalnya, menjadi kesimpulan, dibuat kesimpulan ya, menjadi 3 halaman. Tidak, kalau saya bimbing ya pasti saya coret itu. Jadi sekali lagi, walaupun pembahasan pertama, pembahasan untuk menjawab perumusan masalah pertama itu sampai 30 halaman atau 50 halaman, tapi di kesimpulan pertama itu Anda cukup 5 baris atau 10 baris maksimalnya. Jadi seperti itu, tidak boleh berhalaman-halaman. Yang itu isinya kadang-kadang ringkasan, bukan kesimpulan. Nah, rumusan masalah yang kedua dibahas sebanyak 50 halaman misalnya. Nah, kesimpulan kedua ya, cukup disimpulkan menjadi 5 sampai 7 atau maksimal sampai 10 baris ya. Sehingga kalau saya estimasi ya, kesimpulan itu baik kesimpulan untuk rumusan masalah yang pertama dan juga kesimpulan untuk rumusan masalah yang kedua itu cukup ditulis kurang lebih 20 baris ya. Dan cukup 1 halaman saja ya. Tidak sampai 3 halaman ya, seperti yang pernah saya uji ya, tapi bukan bimbingan saya loh ya. Kalau bimbingan saya pasti saya coret itu ya. Nah, saya katakan itu waktu saya baca kesimpulannya kok sampai 3 halaman. Saya sampaikan ini bukan kesimpulan tapi ini ringkasan. Ya, saya mohon maaf teman-teman ya yang kemarin sempat saya uji kemudian saya sampaikan seperti itu.